Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan jangan lupa untuk absen di Google Classroom di postingan yang tersedia. Nah, mungkin pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, gimana nih semuanya? Masih pada semangat kan untuk mengikuti pembelajaran sosiologi hari ini? Insya Allah ya, insya Allah semuanya masih pada semangat untuk mengikuti pembelajaran sosiologi di hari ini. Nah, hari ini kita sudah masuk di bab baru nih teman-teman. Kita memasuki bab 3, di mana bab 3 itu merupakan bab terakhir yang akan kita bahas bersama-sama pada semester 1 ini. Nah, kemarin kan kita juga sudah mengikuti kalian ya, kalian sudah mengerjakan soal penilaian harian 2 yang alhamdulillah hasilnya, tapi memang ada beberapa dari kalian yang masih nilainya di bawah KKM. Untuk remedial, nanti akan Ibu informasikan lagi ya semuanya. Stay tune di WA ataupun di GCR, oke? Nah, pada bab 3 hari ini, kita akan membahas mengenai perbedaan, kesetaraan, dan juga harmoni sosial. Bentar ya, Ibu bisa share screen. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Bab ini merupakan adanya bab 3 ya. Nah, yang pertama akan kita bahas di hari ini, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran di bab 3 ini, di mana dari kita mempelajari tentang perbedaan, kesetaraan, dan juga harmoni sosial, kita bisa memahami konsep-konsep tersebut, dan juga kita bisa mengidentifikasi perbedaan dan keragaman sosial yang ada dalam masyarakat mengenai apa ya, mengenai kehidupannya gitu. Dan juga kita harus dari adanya kesetaraan, terus adanya perbedaan-perbedaan itu kita bisa memahami gitu makna, memahami arti dari materi hari ini, di mana kita bisa lebih menciptakan masyarakat yang lebih demokratis gitu. Kita bisa menjadi masyarakat yang lebih damai gitu kan dari adanya keanekaragaman masyarakat ini. Bab yang kita akan bahas pertama di hari ini yaitu mengenai partikularisme kelompok dan juga perbedaan sosial di masyarakat. Di mana materi-materinya itu yaitu mengenai struktur sosial, partikularisme kelompok, diferensiasi sosial, dan juga stratifikasi sosial. Sebelumnya, kalian pernah nggak sih dengar materi-materi tersebut? Kalau partikularisme kan kemarin kita sudah bahas ya, maksudnya adalah dibahas pada materi permasalahan sosial kemarin gitu. Kalau misalnya stratifikasi, diferensiasi, struktur sosial gitu, kalian pernah dengar gak sih? Nah, untuk itu kita akan bahas mengenai bab ini dulu ya, subbab materi ini. Di mana struktur sosial di sini telah apa ya, ada beberapa definisi dari para ahli gitu mengenai struktur sosial. Yang dimana pertama itu ada Surjono Sukanto, dia membahas mengenai struktur sosial ini merupakan hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan juga peranan sosial. Kemudian yang kedua ada Talcott Parson, maaf ya ini Ibu agak salah nempatinnya. Di mana Talcott Parson dia mengatakan bahwa struktur sosial merupakan keterkaitan antar manusia gitu, keterkaitan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dan kelompok dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada George Sihun. Dia mengatakan bahwa struktur sosial ini dikaitkan dengan perilaku sosial
yang dimana perilaku sosial ini merupakan elementer ataupun isi unsur bagian gitu dari kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada Abdul Shani. Dia mengatakan bahwa struktur sosial ini merupakan tatanan sosial dalam masyarakat. Tatanan ya. Nah, dari definisi-definisi ini, bisakah kalian menyimpulkan gitu, apa sih struktur sosial menurut kalian gitu ya? Silakan kalian bisa catat materinya dan membuat kesimpulan kalian sendiri gitu ya. Nah, kemudian dari definisi-definisi tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa struktur sosial ini merupakan sebuah tatanan dalam masyarakat yang dimana di dalamnya itu ada hubungan timbal balik antara status dan juga peranan, di mana mengacu pada keteraturan perilaku dalam masyarakat, dalam kehidupan masyarakat gitu. Nah, tadi kan ada peran dan juga status. Apa sih sebenarnya peran dan status itu? Peran ini merupakan tugas yang dijalankan berdasar atas hak dan juga kewajiban dari statusnya, dari status seseorang itu. Status itu apa sih gitu kan? Status itu merupakan posisi individu dalam sistem sosial yang dimana hierarkis gitu, dia bertingkat dan menentukan peranan sosialnya dalam masyarakat. Jadi antara peran dan status ini mengambil hal yang penting gitu dalam struktur sosial di masyarakat ini. Selanjutnya, status-status tersebut tuh didapatkan dari gimana sih caranya gitu? Dari cara apa gitu kan? Ada 3 nih teman-teman, di mana yang pertama itu ada ascribe. Ascribe ini merupakan status yang diperoleh tanpa usaha atau berdasarkan garis keturunannya. Nah, di sini seperti yang ada di Inggris ya, bahwa di Inggris itu kan ada raja dan ratu. Nah, nanti anak dari raja dan ratu tersebut itu telah menjadi pangeran. Karena apa? Karena garis keturunannya. Gelar itu tuh didapatkan atas keturunan yang ada gitu, sudah turun temurun gitu. Itu namanya ascribe status. Kemudian yang kedua itu assign status, di mana status ini diperoleh individu melalui pemberian dari masyarakat. Contohnya seperti IR Soekarno ya kan, dia merupakan pahlawan gitu, pahlawan di mata masyarakat karena atas perjuangan beliau gitu, yang telah memerdekakan Indonesia gitu, yang telah berjuang berupaya untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Nah, maka dari itu IR Soekarno ini diberikan atau dijuluki sebagai pahlawan kemerdekaan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga ada assertive status. Assertive status ini didapatkan melalui usaha ataupun juga kerja keras dari seseorang gitu. Contohnya nih, ada sarjana ya kan, di mana sarjana itu kan dia dapat gelar tersebut karena atas usahanya, atas kerja kerasnya, di mana dia menempuh pendidikan dari SD, SMA, SMP, SMA, kemudian dia melanjutkan ke perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar tersebut untuk masa depannya gitu, untuk masa depan yang lebih baik gitu. Nah, maka dari itu disebut sebagai assertive status. Nah, dari ketiga ini merupakan sebuah cara-cara gitu yang dimana individu itu mendapatkan statusnya. Kemudian bentuk struktur sosial ini ada 2, yaitu yang dimana pertama ada stratifikasi sosial dan juga diferensiasi sosial. Kalau stratifikasi sosial itu lebih kepada kelas-kelas dalam masyarakat, dia lebih dalam bentuk vertikal gitu ya, tatanan strata gitu, kelas gitu dalam masyarakat. Sedangkan diferensiasi ini dia muncul akibat adanya keragaman gitu dalam masyarakat. Tapi dia tuh biasanya bersifat horizontal. Contohnya itu seperti suku, bangsa, ras, etnis, agama, dan sebagainya. Nah, sampai sini jika ada yang ingin ditanyakan, silakan siapkan pertanyaan kalian dan ditanyakan di Google Classroom ya. Mungkin Ibu lanjut.
Di sini ada partikularisme kelompok dan perbedaan sosial. Pasti kalian sudah paham lah ya, paham betul gitu mengenai partikularisme kelompok ini. Dia itu apa sih? Dia tuh sistemnya kayak gimana sih? Kenapa sih masyarakat bisa kayak gitu kan? Bisa mendapatkan apa ya? Bisa mengalami partikularisme ini. Seperti yang kita ketahui dan kita sudah pelajari bahwa partikularisme kelompok merupakan sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi atas kepentingan umum. Nah, di mana karena biasanya dalam keberagaman, keanekaragaman dalam masyarakat ini, dia bisa memunculkan sikap-sikap tersebut. Dia apa ya? Dia sudah menanamkan dalam dirinya bahwa oh kepentingan pribadi saya atau kepentingan pribadi kelompoknya lebih penting daripada kelompok lain. Jadi ya udah nggak peduli, acuh gitu. Itu disebut partikularisme. Sedangkan perbedaan sosial atau biasa disebut sebagai diferensiasi kelompok, dia merupakan sebuah keanekaragaman individu yang saling berinteraksi, di mana hal ini terjadi karena pola interaksi individu yang memiliki ciri fisik dan non-fisik yang berbeda. Ciri fisik ini biasanya mengenai bentuk tubuh gitu, kemudian ciri-ciri wajah gitu kan, bentuk wajah kan beda-beda, kemudian apa ya, warna kulit, warna rambut dan sebagainya. Sedangkan non fisik itu dapat biasanya dari kebudayaannya dia gitu, dari budayanya dia, seperti motivasi, dedikasi dan yang lainnya. Kemudian di sini ada contoh sikap partikularisme kelompok akan adanya perbedaan-perbedaan sosial ya. Dimana di pertama ini ada primordialisme yang dimana dia tuh merupakan sikap yang mengutamakan kepentingan kelompoknya dia sendiri gitu. Kemudian etnosentrisme memandang budaya miliknya itu lebih baik daripada budaya lain. Kemudian chauvinisme mengagungkan bangsa atau negaranya sendiri dan memandang rendah negara lain. Kemudian nepotisme ini merupakan paham yang mengutamakan kepentingan kerabat atau keluarga sendiri. Separatisme bertujuan untuk memisahkan diri dari daerah tempat tinggalnya. Dan rasisme biasanya dia menganggap rendah perbedaan ciri fisik kelompok tertentu. Nah, sebenarnya sikap-sikap ini tuh sama ya artinya, karena mereka tuh lebih memandang budayanya, dirinya, kelompoknya itu tuh lebih baik gitu, lebih tinggi daripada kelompok-kelompok lain, sehingga mereka bisa beropini atau menilai negara atau daerah lain atau budaya lain tuh dengan nilai yang ada di kelompoknya. Kemudian yang selanjutnya akan kita bahas itu mengenai diferensiasi sosial. Diferensiasi ini merupakan sebuah klasifikasi ataupun penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu tadi secara horizontal atau mendatar gitu atau sama gitu dia ya, sejajar. Biasanya tapi diferensiasi ini tuh tatkala bisa berubah gitu menjadi stratifikasi, di mana jika terjadinya perbedaan hak dan juga kewajiban dalam mendapatkan hak istimewa. Tapi nggak semuanya gitu, nggak semuanya diferensiasi ini bisa mengarah pada sertifikasi karena di samping masyarakat yang mendorong adanya diskriminasi, pasti ada masyarakat yang juga yang mencegah gitu adanya diskriminasi tersebut. Diskriminasi itu merupakan sebuah apa ya, pandangan memandang rendah gitu kelompok lain gitu atau mengucilkan kelompok lain gitu. Nah, klasifikasi diferensiasi ini ada 6, di mana berdasarkan ras, suku bangsa, klan, agama, jenis kelamin dan gender, ataupun juga profesi. Mari kita bahas. Yang pertama itu diferensiasi berdasarkan ras. Berdasarkan ras ini merupakan sebuah pembedaan gitu dari ras yang merupakan kategori individu yang secara turun-temurun memiliki ciri-ciri fisik dan biologis tertentu. Nah, itu ya biasanya tuh ras itu ada 3 nih, teman-teman. Itu ini ras Mongoloid, di mana ras Mongoloid ini biasanya memiliki ciri fisik itu berwarna kulit kuning dan coklat.
Kemudian Negroid, biasanya dia berwarna kulitnya tuh hitam. Dan Kaukasoid, dia biasanya putih ya, berkulit putih gitu. Nah kan terlihat gitu adanya ciri fisik berdasarkan warna kulit gitu yang dimiliki oleh masyarakat yang berbeda gitu. Nah, di sini ada pendapat dari Bruce G, di mana dia mengatakan bahwa paham yang meyakini kelompok ras yang dimiliki seorang lebih tinggi dari kelompok lain itu disebut sebagai rasialisme. Nah, biasanya rasialisme ini kan adanya itu ya, bahwa orang-orang yang berkulit hitam di Afrika itu dia dijadikan apa ya, dia dianggap rendah gitu oleh kelompok orang yang berkulit putih, sehingga adanya kasus apartheid kan, kalian pasti sudah tahu tuh bahwa di mana orang-orang yang berkulit hitam itu telah terdiskriminasi gitu oleh masyarakat berkulit putih gitu, karena menganggap bahwa kulit hitam itu sangat rendah gitu, mengejek kulit hitam karena dia tidak sama dengan orang-orang yang berkulit putih. Kemudian yang kedua itu ada diferensiasi berdasarkan suku bangsa atau etnis. Nah, suku bangsa ini merupakan hasil sistem kekerabatan yang dimana mereka tuh lebih luas gitu ya, ikatan darahnya, kemudian juga dikatakan bahwa dia berasal dari nenek moyang yang sama gitu di daerahnya. Nah, golongan sosial yang berbeda karena memiliki ciri paling mendasar. Nah, dia biasanya tuh berkaitan pada asal-usul, kemudian juga tempat asal, dan juga kebudayaannya. Nah, contohnya ini seperti adanya kelompok etnis. Kelompok etnis ini merupakan kelompok yang memiliki identitas kebudayaan yang sama, seperti agama, bahasa, ataupun juga kebangsaan. Gitu. Nah, contohnya ini etnis Tionghoa di Indonesia dan etnis Jawa di Indonesia itu sejajar. Nggak ada yang lebih tinggi ataupun nggak ada yang lebih rendah gitu. Kita semua tuh memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai masyarakat Indonesia gitu. Jadi nggak ada nih yang lebih, oh etnis Jawa tuh adalah etnis yang apa ya, menguasai Pulau Jawa gitu. Enggak gitu, karena kita semua tuh sama, kedudukannya sama gitu. Kemudian diferensiasi berdasarkan klan. Nah, klan ini merupakan sebuah kesatuan genealogis ataupun bisa seperti kesatuan keturunan, religio magis, kemudian juga tradisi gitu. Nah, biasanya klan ini sering disebut sebagai kerabat, keluarga besar, ataupun keluarga luas gitu ya. Nah, di sini ada tadi, ada bersifat religio magis dan juga genealogis. Kalau misalnya bersifat apa namanya, religio magis itu dia karena memiliki hubungan yang hubungan kekeluargaan gitu ya, yang sakral, kemudian juga ditandai dengan adanya loyalitas maksudnya terhadap tradisi leluhur-leluhurnya gitu. Nah, contohnya ini seperti masyarakat Batak gitu ya. Masyarakat Batak yang misalnya memperingati adanya kelahiran, kemudian juga perkawinan ataupun kematian, dia tuh membuat acara acara semarganya gitu. Acara biasanya kan kalau Batak tuh gede-gedean gitu ya, besar-besaran acaranya. Nah, itu biasanya dia melakukan upacara adat gitu. Kalau misalnya dia memiliki satu marga gitu ataupun berdasarkan dengan klan yang sama gitu. Kemudian kalau misalnya bersifat genealogis. Nah, kalau genealogis ini memiliki kesatuan berdasar ikatan darah ataupun juga keturunan yang sama. Seperti contohnya adanya garis keturunan ayah itu disebut patrilineal dan garis keturunan ibu matrilineal. Kalian tahu nggak sih apa aja gitu yang berdasarkan keturunan suku mana gitu yang berdasarkan keturunan ayah dan garis keturunan ibu? Contohnya tuh ya, kalau misalnya patrilineal, dia tuh suku Batak, masyarakat Batak. Masyarakat Batak tuh apa ya namanya, me, menetapkan dengan garis keturunan ayah atau patrilineal. Dia biasanya anaknya tuh nanti kalau misalnya memiliki marga itu berdasarkan garis keturunan ayahnya. Sedangkan kalau yang matrilineal itu biasanya masyarakat Padang yang menggunakannya, atau maaf, atau
Iya, masyarakat Padang gitu, Sumatera Barat ya, dia lebih mengikuti garis keturunan ibu gitu, jadi lebih disebut matrilineal. Kemudian selanjutnya diferensiasi berdasarkan agama. Nah, menurut Emil Durkheim, agama merupakan sistem kepercayaan beserta praktiknya yang dimana itu tuh dari hal-hal suci gitu. Nah, eh, tidak ada apa ya sesuatu agama yang lebih tinggi ataupun lebih rendah gitu karena agama-agama itu pastinya telah diakui gitu kan oleh pemerintah sehingga mereka memiliki kedudukan yang sama gitu. Nah, agama-agama di Indonesia itu kan seperti adanya Islam, Kristen, Katolik, kemudian juga Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga aliran-aliran kepercayaan lainnya gitu. Yang dimana kalau kelima apa ya, keenam agama ini tuh sudah diakui gitu oleh negara bahwa mereka adalah agama yang bisa dianut oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kelima itu ada diferensiasi berdasarkan jenis kelamin dan juga gender, di mana bahwa hakikat kedudukan laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama gitu kan. Sama-sama mereka tuh memiliki kesempatan, peranan sosial, dan juga status dalam kehidupan sehari-harinya mereka gitu. Tapi seperti yang kita lihat bahwa banyak eh, apa ya perempuan yang dianggap rendah, dianggap tidak bisa apa-apa gitu oleh laki-laki ataupun juga oleh masyarakat sekitarnya, oleh lingkungan sekitarnya gitu, bahwa oh perempuan mah tugasnya di rumah aja, perempuan mah hanya bisa di tugas-tugas domestik aja, urusan rumah aja gitu. Padahal enggak, padahal kita sebagai perempuan juga sebenarnya apa ya pantas gitu untuk bekerja, untuk mencari nafkah gitu, untuk kehidupan kita gitu kan. Nah, apa sih perbedaan jenis kelamin dan juga gender? Kalau misalnya jenis kelamin itu merupakan perbedaan secara biologis gitu antara laki-laki dan perempuan bahwa laki-laki itu kan pastinya dia memiliki penis dan sedangkan perempuan itu memiliki vagina gitu kan. Itu berdasarkan jenis secara apa ya? Secara biologis gitu, secara jenis kelamin yang dimiliki. Sedangkan gender ini merupakan cara berperilaku antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi masyarakat yang menjadi bagian dari kepribadian. Lebih kepada hak-hak dan kewajiban gitu ya, yang dimana itu apa ya berdasarkan tingkah lakunya dalam masyarakat itu apa sih gimana sih laki-laki dan perempuan yang seharusnya gitu. Kemudian diferensiasi berdasarkan profesi nih yang terakhir. Nah, bahwa perbedaan profesi membawa pengaruh tersendiri terhadap perilaku sosial seseorang di lingkungannya. Seperti contohnya ya, seorang tentara akan berbeda gitu dengan guru ketika keduanya melaksanakan pekerjaannya bahwa kan tentara lebih kepada fisik gitu kan ketika mereka ada di pekerjaannya sedang melakukan pekerjaannya sedangkan guru kan tugasnya mengajarkan murid-murid, kemudian juga berada di sekolah dan juga lainnya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial ya. Ada berdasarkan ras, suku bangsa, klan, agama, kemudian juga profesi dan jenis kelamin ataupun juga gender. Kemudian ada stratifikasi sosial. Jika kalian masih belum mengerti mengenai diferensiasi sosial, silakan kalian tanyakan di Google Classroom ya. Kita akan memasuki mengenai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial menurut Pitirim Asorokin, dia mendefinisikan bahwa stratifikasi ini merupakan pembeda antara penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarki. Hierarki itu artinya itu ya tadi bertingkat. Nah, biasanya stratifikasi ini itu terbagi menjadi tiga nih, adanya masyarakat kelas atas, kelas bawah, terus juga kelas sosial menengah gitu kan. Nah, dalam masyarakatnya ini kelas-kelas sosial tersebut tuh kalau misalnya kelas yang tinggi itu ya upper class gitu, dia biasanya apa ya namanya
diisi oleh para pejabat, kemudian juga penguasa ataupun juga pengusaha gitu. Sedangkan kalau middle class atau kelas menengah itu kaum-kaum intelektual, kemudian dosen, peneliti, mahasiswa dan lainnya. Sedangkan lower class ini kelompok terbesar dalam masyarakat seperti adanya buruh, petani, pedagang-pedagang kecil dan lainnya gitu. Nah, adanya kelas-kelas sosial ini berdasarkan piramid. Nah, di sini ada faktor penyebab stratifikasi sosial. Ada perbedaan ras dan budaya, biasanya dia terlihat dari ciri-ciri biologisnya, seperti warna kulit, latar belakang budaya, etnis, dan juga hal semacamnya yang bisa menciptakan kelas-kelas tertentu ataupun strata-strata tertentu. Gitu. Kemudian pembagian tugas yang terspesialisasi, biasanya dia berkaitan erat dengan fungsi kekuasaan dan status dalam stratifikasi sosial. Dan yang ketiga itu adanya kelangkaan. Bila masyarakat mulai membedakan posisi, alat, dan juga kekuasaan, yang dimana hal tersebut tuh bisa menciptakan adanya perbedaan hak, kemudian juga kesempatan antara anggota masyarakatnya, maka akan menciptakan adanya stratifikasi sosial ini gitu. Nah, kemudian di sini ada dasar-dasar stratifikasi sosial, di mana yang pertama itu ada kekayaan. Kekayaan ini biasanya berkaitan erat dengan pendapatan. Karena semakin besar pendapatan, maka semakin besar juga peluang untuk menduduki strata atas gitu. Di mana tadi kan bahwa kalau misalnya upper class tuh dia diisi oleh para pengusaha, pejabat gitu kan. Nah, oleh karena itu biasanya kekayaan ini termasuk dalam dasar-dasar stratifikasi sosial. Kemudian kekuasaan, kemampuan seseorang itu biasanya menentukan kehendak atas sesuatu yang dikuasai. Gitu. Kemudian keturunan, anggota masyarakat dari keturunan bangsawan ataupun juga keluarga raja akan menempati lapisan sosial atas. Seperti yang tadi ya contohnya kalau misalnya dari ascribe status dia karena adanya garis keturunan. Nah, biasanya itu ada masyarakat feodal gitu, di mana di Inggris itu menetapkan hal tersebut. Kemudian pendidikan ini jika seseorang memiliki keahlian ataupun juga profesi akan mendapatkan penghargaan yang lebih besar gitu dibanding orang-orang yang tidak memiliki keahlian. Maka dari itu pendidikan ini merupakan salah satu dasar dari sertifikasi sosial. Kemudian ada status atau kedudukan dan juga ada peran atau role gitu ya. Jadi ada 6 dasar sertifikasi sosial. Kemudian ada sifat-sifat stratifikasi sosial. Ada yang tahu nggak sih sifat stratifikasi sosial ini ada berapa? Jadi, sifat stratifikasi sosial ini ada 3, di mana yang pertama itu ada tertutup, terbuka, dan juga campuran. Nah, kita lihat pembahasannya di sini ya. Yang pertama itu ada stratifikasi sosial tertutup, di mana anggota dari setiap stratanya atau kelas-kelasnya itu sulit untuk melakukan mobilitas vertikal secara vertikal gitu ya. Biasanya hanya sebatas dari mobilitas horizontal atau biasanya sejajar gitulah. Nah, maka dari itu karena dia berputar di salah satu ini ya, salah satu salah satu kelas saja, maka dari itu biasanya memunculkan adanya sifat diskriminatif karena adanya sistem kasta. Nah, biasanya nih kalau sistem sosial tertutup tuh contohnya ada kasta-kasta ya di India ataupun di Bali gitu ya, yang dimana dalam Hindu itu kasta tuh berlaku gitu. Nah, maka dari itu jika di daerahnya di dalam budaya dia tuh stratifikasinya itu mobilitasnya tuh hanya di situ-situ aja gitu. Yang ada di kelas itu ya udah dia tetap menetap gitu di situ. Misalnya nih ada Brahmana, Satria, Vaisya dan Sudra, Waisa dan Sudra ya. Ini adalah kasta-kasta yang ada di India ataupun juga oleh masyarakat Hindu di Bali gitu. Nah, kasta ini tuh ditetapkan atau berlaku gitu oleh masyarakat tersebut. Nah, ini dinamakan sertifikasi sosial tertutup. Kemudian yang kedua ada
stratifikasi sosial terbuka. Biasanya dia bersifat demokratis karena kemungkinan mobilitasnya itu sangat besar. Biasanya kan masyarakat yang apa ya, yang berjuang, yang melakukan usaha, yang bekerja keras untuk mendapatkan apa ya, akuan gitu dari masyarakat, pengakuan dari masyarakat, dia akan bekerja keras gitu untuk menempuh kelas yang dimau gitu. Nah, biasanya mobilitasnya tuh sangat besar ya, karena kan tadi adanya melalui pendidikan gitu mereka bisa apa ya, mencapai cita-citanya mereka gitu. Nah, biasanya berpindah kelasnya secara horizontal ataupun juga vertikal. Kalau misalnya stratifikasi sosial terbuka ini, dia bisa apa ya, berpindah secara sejajar ataupun juga horizontal gitu. Horizontal ataupun vertikal gitu. Nah, contohnya nih tadi ya, masyarakat yang mendapat gelar sarjana, dokter, magister, dan lain-lain gitu kan, karena dia menempuh tersebut dengan melalui pendidikan yang telah dicapainya, telah ditempuhnya gitu. Kemudian yang terakhir ini ada stratifikasi sosial campuran. Biasanya ini kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Seperti yang tadi kita ketahui ya, bahwa kalau misalnya tertutup kan dia horizontal ya, dia di situ-situ aja gitu kan. Sedangkan apa yang terbuka itu dia bisa secara vertikal ataupun juga horizontal gitu, sehingga mobilitasnya besar gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya campuran ini adalah kombinasi antara tertutup dan terbuka. Contohnya tadi, masyarakat Bali, dia kan kalau misalnya di Bali kan itu ya, apa, menetapkan sistem kasta. Nah, sedangkan jika ia ingin pindah ke kota, maka disebut sebagai stratifikasi sosial campuran karena dia tetap di kota itu, dia tetap harus beradaptasi, harus tetap apa ya, berusaha gitu untuk mencapai tujuannya pindah ke kota tersebut, entah itu dalam pendidikan atau juga pekerjaan gitu. Nah, mungkin sekian pembahasan kita mengenai tadi apa namanya, adanya partikularisme kelompok gitu kan dalam masyarakat, mengenai struktur sosial, diferensiasi, dan juga stratifikasi. Semoga kalian semua paham. Jika ada yang belum paham, silakan dipertanyakan di Google Classroom. Kita bisa berdiskusi sama-sama di situ. Jika ada yang kurang dari Ibu, mohon maaf banget. Karena kan Ibu juga masih belajar di sini, tapi kita sama-sama belajar, kita sama-sama menimba ilmu ya, sama-sama mencari ilmu di sini. Oh iya, untuk tugas nanti kalian bisa cek di Google Classroom tugasnya apa dan bagaimana. Jangan lupa dikerjakan ya semuanya tugas-tugasnya, dan ini juga dipahami gitu untuk biar kalian ngerti gitu. Mungkin Ibu berharap kalian untuk tetap semangat, jaga kesehatan, dan kalau misalnya keluar rumah, tetapi protokol kesehatan ya, jaga jarak, pakai masker, dan lain-lain. Terima kasih semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.